Saya di Madura itu, saya ingat sekali, ternak babi, sak babinya sak orang-orangnya dibakar di Bangkalan atau di Sampang itu. Saya ingat sekali tahun tahun 70-an itu, tahun 70 atau 80-an itu kan. Ternak babi, sak babinya sak orang-orangnya dibakar. Wih, biadab sekali itu, padahal sarang NU loh. Ya kan? Madura kan sarang NU. Bisa begitu ya, bisa. Makanya jangan percaya dengan kata moderat dan radikal, dua-duanya sama saja. Kebetulan ada FPI, jadi NU kelihatan baik. Ya kan? Karena FPI kan mainnya nggak cantik. Nah, tapi dua-duanya sama biadabnya. Hati-hati. Oke, langsung Pak Jenderal. Silakan Pak Jenderal. Ini Pak Jenderal udah ngempet, itu udah pengen ngomong aja, makan pipang ambawang. Semangat. Iya. Silakan Pak Jenderal. Yo. Selamat malam Pak Jenderal. Malam juga. Ya. Langsung 3.000 ini udah nih. Damai sejahtera tanpa batas buat kita semua yang ada di Zoom ini. Amin. Amin. Horas. Opung Jenderal. Opung makan di lapo, Pung. Ah, makan di lapo. Ngobrolnya sambil makan di lapo. Mantap kali. Gara-gara Bipang geger se-Nusantara. Lanjut. Oke lah, jadi begini, saya ini baru jadi narasumber 2 webinar lagi. Tanya kabar dulu, sehat Pak Tobing. Sampai jam 7 dilanjutkan lagi, ini istirahat. Nggak ada. Istirahat cuma 5 menit, udah masuk lagi di filenya webinar kita ini. Sorry lah ya, jadi begini. Saya tadi nggak dengar apa yang disampaikan karena saya baru masuk juga terlambat ya karena sayang. Karena tanya terus saya juga nggak bisa jawab. Oke lah, jadi beginilah waktu terbatas. Pak Paul, kita mau mendiskusikan Bipang sudah tadi kan? Sebenarnya nggak ada yang salah. Pak Jokowi itu kan bilang kalau kita sebentar lagi menghadapi Lebaran. Tapi Lebaran itu kan tidak disampaikan Lebaran itu orang Muslim atau orang non-Muslim. Kadang nggak kata-kata itu nggak ada. Jadi ya untuk apa kita dikasih THR kan? Sekarang THR itu dibagikan kan pada saat mau Idul Fitri kan gitu. Nah saya juga dapat THR kemarin ya. Dapat THR lumayan lah. Bisa makan ya kalau kita bukan babi panggangnya Ambawang. Kalau di Jakarta itu namanya babi panggang Ate ya kan terkenal. Iya, kalau mau namanya babi panggang Atek, waduh. Jadi inilah masalah Bipang ini sebenarnya kan itu tadi lah. Kalau seorang presiden menyatakan seperti itu, kan ada choice. Kita ini bingung loh ya. Kalau darahnya Pak Paul, darahnya halal, loh artinya darah Pak Paul halal ya bersih artinya kan. Nah, yang begini-begini konflik terminologi. Jadi saya tiap hari makan babi loh Pak Jenderal, padahal saya juga bingung itu. Iya. Tiap hari makan babi halal saya itu, heran. Iya, makanya kok halal gitu loh kan. Nah, konflik terminologi lagi. Jadi sebenarnya saya juga ya lagi mencari tahu, tapi sudah ketemu sih jawabannya. Sebenarnya Tuhan melarang kita makan babi pada awalnya itu karena bukan haram dan halal. Clean sama unclean. Karena babi itu kan pemakan segalanya. Ya. Tapi yang terjadi kan sekarang itu kan babi-babi itu dipiara secara bersih. Yang di Jerman tuh banyak sekali kandang babi itu. Ya kan, tapi bersih kan gitu. Ya kan? Nah, kalau kita lihat Deng Xiaoping makan babi umurnya sampai 90. Nah, kan? Siapa lagi itu yang Presiden Amerika itu yang sampai itu yang koboi itu siapa namanya? Lupa saya. Aduh. Ronald Reagan. Ronald Reagan juga sampai 90. Ya kan? Pendeta kita Bill Graham juga sampai 99. Tinggal berapa hari lagi? Oma saya 96 tuh tiap hari makan babi Pak Jenderal. Masih hidup, masih sehat. Yang makan babi panjang umurnya, yang nggak makan babi juga panjang umurnya, ya kan? Yang nggak makan babi itu Muhammad 60 tahun mampus.
Loh, beneran deh. Kok malah ketawa Pak Jen. Beneran Pak Jen, 60 tahun umurnya. Karena kurang makan babi. Padahal tidak Oke disalib lah ya. Jadi Muhammad sebenarnya kebanyakan makan babu. yang lebaran itu siapa sih? Semuanya kita lebaran. Iya kan? Saya juga lebaran. Anak-anak Iya. saya liburan semua. Iya, Maka saya nggak tiap boleh makan saya tiap bipang. malam lebaran Pak Jenderal. Iya, makanya kalau perlu kirimlah bipang dari Ambawang saya, nanti saya suruh orang-orang Dayak di sana kirimkan bipang gitu loh. Ya kan? Aku nitip kalau gitu Pak Jenderal. Aku nitip juga. Boleh lah, mumpung ada dapat gaji, dapat THR ini loh. Ya kan? Lo ya pensiunan dapat THR kan? Pakai Seribu andaliman lihat Pak kan Jenderal. suruh bagi THR. Andaliman. Pakai andaliman Pak Jenderal. Pakai andaliman. Enak Oh itu. iya lah. ini Mau ini ya, mau. iya, ini Jerman satu ini ngeri nih ya. Loh, Pak Paul, di Jerman kan sudah apa? Ekspor andaliman. Ya ini Bu Tati nih importirnya. No name, hey. Tapi nggak sembarangan ya. Andaliman tuh nggak bisa ditanam sembarangan itu. Kalau hatinya nggak suci nggak bisa tumbuh itu. Itulah hebatnya. Percaya nggak? Nggak percaya tanya aja ke Tarutung sana. Kalau begitu Oke lah suruh ya. Pak Pastor tanam. Pak Pastor kan Ini bersih hatinya. jangan bawa nama dong. Itu ada tulisan namanya tuh, ada keluar namanya tuh tadi soalnya. Iya. Oh. Pada keluar namanya itu tadi. Halo Itu. sayang. Iya, Jerman namanya diganti dulu Jerman. Nggak apa-apa. Ya udah aku ganti. Andaliman tuh Pak Jenderal enak itu. Iya, itu makanya mau pesan bisa Andaliman itu Jerman. Saya kalau di Tarutung bisa beli itu 50.000 udah 1 kilo. Di Jerman itu 600 euro itu per kilo. Oke lah, kalau gitu kita kirim aja ke sana ya. Jadi bisnis andaliman. Ya, kita bisnis di sana. Oke lah. Jadi begini. Ibu aku ganti ya, orang Batak di Jerman namanya. Siap. Tapi di Jerman ada tuak nggak Bu? Ada tuak Aku kan yang nggak Bu? undang, Bu. Ibu, gimana Bu ini Batak Ibu? ada di Jerman ada tuak nggak? Ibu. Ada. Oh, Ada, Pak. Ada, Pak. Di Hamburg itu tempatnya Ada, itu ada. perkumpulan. Wih, Ada. mantap. Kalau begitu kita sama-sama aja pindah ke sana gitu kan. Mau buka Aduh, lapak. jadi lapar nih kita ya. BPK-nya di Karo juga enak tuh. Babi Ayo pangkat. kita rame-rame. saya pernah di Jerman 1 bulan di Dortmund, Kurang. Pak Paul. Oh di Dortmund, di perbatasan dong Dortmund. Iya. Itu orang Jerman pagi-pagi aja sarapan minum bir. Aduh, mampus lah. Iya. Dan saya ada tradisi waktu sekolah di Inggris, kita kan ke Jerman, ya. Sampai ke Dortmund, sampai ke namanya dulu waktu Jerman Barat, Jerman Timur itu belum jadi satu. Jadi bagaimana kita melihat pasukan-pasukan itu second to second control ya. Di pagar itu detik per detik itu mengontrol kalau dari Jerman Timur mau masuk ke Jerman Barat dan sebagainya lah. Dan saya pernah diundang ke markas Belanda, saya lupa tempatnya, itu saya disuguhin nasi goreng gitu loh. Orang Belanda itu setiap hari Rabu kalau tidak salah tradisi tentaranya tetap makan nasi goreng. Nah, di situ saya tahu di Jerman itu pagi-pagi sarapannya udah minum bir. Apakah sampai sekarang begitu nggak tahu lah. Dan setiap Jumat malam kami nggak boleh makan, langsung masuk ke kantin. Karena saya satu angkatan itu 10 orang, satu orang harus membeli 10 botol bir dan harus minum, tidak boleh masuk kamar sebelum rubuh. Siapa yang rubuh duluan digendong. Aduh, pusing kepala minum bir. Oke lah sekarang, babi haram, tapi kelinci sama ikan lele nggak haram. Nah, yang mana yang mau diikuti? Ya kan? Suka-sukanya dia pokoknya kan. Suka. Pokoknya yang di Arab itu nggak ada, itu diharamkan. Yang di Arab itu ada, nggak diharamkan. Oke Jadi lah. Pak Jenderal kebanyakan makan babi jadi sakit kepala berbi dong. Loh iyalah. Tapi Pak Jenderal. Ya, gimana? Tadi saya menyampaikan bahwa agama tadi Pak Jenderal kurang belum masuk, jadi ini saya sampaikan. Yang saya sampaikan masalah agama di Indonesia itu menjadi masalah dan kelihatannya menjadi satu hal yang kalau tanpa itu tidak hidup.
Nah, kenyataannya agama yang seharusnya membawa terang, membawa orang untuk hidup ke arah jalan yang benar, malah menjadi masalah. Nah, terbentuknya Departemen Agama itu setahu saya adalah sebagai kompensasi atas dihapusnya 7 kata dalam Piagam Jakarta itu. Tapi kenyataannya Oke, di Indonesia ya saya sudah paham. masalah juga Saya gini. sudah paham pertanyaannya. Agama yang mengajarkan keadilan ternyata dalam prakteknya terkait dengan agama banyak ketidakadilan. Misalnya di Indonesia ada universitas Islam negeri di berbagai kota, nggak ada universitas Kristen atau universitas Hindu negeri gitu ya. Itu maksud ya, itu yang tadi yang saya sampaikan. Oke. Baik, saya jawab ya. Mohon tanggapannya. Coba bacalah ya, coba dengarkan ya apa komentar-komentar tentang agama. Yang saya juga dulu mencari tahu apakah agama ini ciptaan Tuhan. Kan itu yang saya cari. Ternyata ya Tuhan Yesus atau Bapa di surga tidak menciptakan agama. Tapi ada kelompok yang menyatakan agama yang paling benar di mata Allah adalah titik-titik. Ya mungkin nanti Pak Paul yang menjelaskan itu. Itu tertulis di kitab suci. Agama yang paling benar. Nah sementara Buddha kalau ditanya, saya banyak teman-teman Buddha, ya, oh kalian punya agama nggak? Oh kami nggak ada agama sebenarnya. Kamu punya konsep ketuhanan nggak? Punya. Tapi dia bilang ajaran Buddha. Tapi mereka nggak pernah menyampaikan bahwa ajaran Buddha itu yang paling benar. Tidak. Jadi surga itu sebenarnya sudah tersedia buat semua umat manusia. Ya itu yang harus kita kita sampaikan bahwa surga untuk orang Buddha, umat Buddha, surga untuk umat Hindu, mereka punya surganya sendiri-sendiri karena mereka kan punya Tuhannya masing-masing. Mengapa kita harus persoalkan? Iya kan? Tetapi itu tadi, ya karena satu agama yang paling benar, maka doktrinnya harus apa? Kita harus tunduk kepada doktrin dia. Sama tadi saya baru bicarakan kewarasan, the way of life, ya, the way of life Pancasila, ideologi Pancasila versus ideologi the way of life, ideologi khilafah. Ya itu tadi kita bicarakan, tapi kita kan nggak membahas itu malam ini. Kita membahas masalah Bipang. Saya kira nggak ada yang salah, tetapi itu tadilah saya udah katakan dari kemarin kan, setiap public media, ya kebijakan publik yang disampaikan oleh presiden itu sekretaris itu apa kerjanya? Itu kan seperti suatu keputusan ya. Kalau seorang presiden menyampaikan sesuatu itu, apakah itu berupa petunjuk atau instruksi, itu sudah merupakan suatu keputusan. Ya, harusnya kan disaring. Kalau saya sampaikan begini, orang tersinggung nggak? Ada yang tersinggung nggak? Tidak. Ada risiko kalau udah keputusan kan? Ya udahlah, nggak bisa disalahkan presiden. Karena saya lihat begini, secara hukum nggak bisa disalahkan juga beliau, nggak bisa. Dan yang kedua, coba amati kalimatnya. Ada nggak dia bilang Lebaran untuk orang Muslim? Nggak ada. Cuman orang menganggap Lebaran itu pasti untuk orang Muslim kan begitu. Saya juga berlebaran, iya kan? Lebaran apa? Lebaran kuda kali ya, atau lebaran monyet kan gitu. Jadi maksud saya begini, mengapa agama ini sebenarnya dulu diciptakan? Ya coba kita carilah, ya urat nadinya. Mengapa ada agama? Tujuannya katanya ada dibuat agama, ya terbentuknya agama untuk supaya kita tidak ribut. A sama gamma. A itu tidak, gamma itu ribut gitu. Jadi tidak ribut. Tetapi di dalam perjalanannya sebenarnya kalau kita teliti, agama diciptakan manusia ketika manusia itu sudah mencari Tuhan. Nah itu. Kalau kita kan nggak ada agama karena Tuhan yang mencari kita. Sekarang pertanyaannya, kalau kita Kejadian, nanti Pak Paul tolong jelaskan ya. Ketika Tuhan mencari Adam, Adam di mana kau? Emangnya Tuhan nggak tahu? Tahu, tapi dari situlah kita tahu ya menjadi nubuat
bahwa Tuhan yang mencari kita, mencari orang-orang berdosa. Ya, bukan kita yang mencari Tuhan, itu maunya Tuhan gitu loh. Saya datang ke dunia untuk melayani, mencari orang yang berdosa. Ya kan? Nah, makanya jadi sebenarnya kalau analognya kejadian di Taman Eden itu bahwa Tuhan mencari-cari Adam, bukan berarti Tuhan tidak tahu di mana Adam. Nah, itu kalimatnya apa? Sekarang universitas. Betul. Universitas Kristen ada. Ya. Ada universitas Kristen Pak Nugroho. Ya, ada, tapi tidak banyak, ya. Universitas Nomensen juga banyak. Ada Universitas Nomensen untuk calon-calon pendeta. Kemudian juga banyak sekolah di sana. Cuman sayangnya akreditasnya tidak diakui sekarang ini. Ya. Nah, sekarang kalau bicara kenapa Universitas Buddha tidak ada, Universitas Hindu tidak ada, ya karena mereka ngapain membangun universitas kalau mereka diterima belajar di tempat mana saja pun. Ya, ada universitas negeri mereka diterima. Ada Pak Junias, perguruan Budi. Perguruan Budi itu di Tangerang tuh. Universitas itu, Pak. Saya nggak tahu kalau itu universitas atau perguruan. Karena universitas itu harus ada persyaratan. Ya, setiap universitas yang dibentuk minimal ada 3 fakultas. Minimal ada 3 fakultas. Dan Itulah, tidak makanya satu bidang ilmu. Ya pokoknya persyaratan terbentuknya satu universitas itu harus memenuhi syarat, yaitu salah satu syaratnya adalah apa? Ada 3 fakultas. Jadi kalau tidak 3 fakultas, mereka nggak bisa disebut universitas gitu loh. Makanya waktu pembentukan Universitas Pertahanan itu kebingungan fakultas apa yang mau dibuat karena ada 2 waktu itu. Tapi sekarang sudah berdiri universitasnya, sudah ada fakultas yang lain-lain kan. Bahkan ada fakultas kedokteran di situ kan. Nah yang begini-begini ini banyak nggak dipahami. Jadi kalau tidak ada Universitas Buddha, tidak ada Universitas Hindu, karena mereka mungkin ngapain kita capek-capek bikin universitas gitu loh. Kalau kita bisa belajar di mana saja. Karena membuat universitas itu cukup mahal loh ya. Nggak gampang. Oke lah, itu yang bisa saya jawab. Kemudian tadi ada masalah 7 kata ya. 7 kata di perjanjian, di Undang-Undang Dasar. Ya, Piagam Jakarta. Piagam Jakarta. Ada 7 kata-kata. 7 kata itu kenapa? Padahal banyak semua di situ ulama-ulama loh ya, tokoh-tokohnya agama Muslim. Tapi ada satu tokoh kita di situ, ya, namanya Pak Lemena kalau nggak salah, atau Pak Maramis ya, lupa saya. Tapi itulah, dia hanya 1 orang loh, nggak banyak, cuma 1 orang. Dia juga menyampaikan kalau memaksakan 7 kata itu, maka wilayah-wilayah yang mayoritas Kristen ingin memisahkan diri. Nah, kita keburu sudah menjadi satu. Kalau boleh, kalau saya dulu lebih bagus pisahkan diri. Kalau begini buntutnya itu jadi begini, lebih bagus memisahkan diri. Mungkin Tapanuli Utara kalau menjadi Republik Batak Bersatu, Batak Raya umpamanya, mungkin sudah lebih maju, ya kan? Tetapi oke lah, karena waktu itu kita kan mempunyai kesepakatan membentuk negara berdasarkan merasakan sama-sama menderita, ya kan, sama-sama merasa dijajah, ya. Baiklah kita membentuk negara, tapi negara kesatuan Republik Indonesia gitu loh. Walaupun dalam perjalanannya, di tengah perjalanan terjadilah Republik Indonesia Serikat. Makanya ada undang-undang sementara tahun 50. Ya, enggak selesai ribut. Akhirnya Bung Karno, presiden kita waktu itu, memutuskan kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Disitulah yang menjadi persoalan. Apakah amanat pembukaan konstitusi itu dirubah? Yang tadi disampaikan kata-kata Tuhan diganti menjadi Allah. Ya. Jadi itu yang bisa saya jawab, itu yang saya dengar terakhir. Kok mengapa 7 kata Piagam Jakarta itu dianulir? Ya,
dianulir dengan apa namanya? Dengan menghilangkan dan menjadi Undang-Undang Dasar 1945. Dan tolong dilihat kalau Piagam Jakarta itu bukan preambel, tapi mukadimah yang berasal dari Arab. Nah, sekarang kan sudah pakai preambel, pembukaannya pakai preambel. Ya, tidak ada mukadimah. Nah, ini aja yang sudah saya komentari. Kita mau lanjut ke pembekalan pencerahan yang belum selesai atau